Halo adik-adik, yuk belajar matematika bersama Kak Noing. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini kakak akan membahas kelas 6 volume 2 halaman 61. Kakak meneruskan latihan yang kemarin ya. Untuk video sebelumnya, adik-adik bisa lihat di playlist video. Silakan adik-adik simak dan perhatikan dan dukung terus channel kakak dengan cara like dan subscribe. Terima kasih. Baik, kali ini kita buka halaman 61 ya. Nomor 6. Gambarlah sebuah persegi panjang dengan panjang dan lebar diberikan dalam bentuk perbandingan 3:4. Istilah titik-titik dengan bilangan. Nomor 1. Jika lebar persegi panjang adalah 8 cm, panjangnya adalah titik-titik cm. Nah, di dalam soal perbandingan panjang dan lebar yaitu 3:4. Panjang banding lebar yaitu 3:4. Nah, apabila di sini diketahui lebarnya 8 cm, maka panjangnya adalah 3/4 kali 8 sama dengan 6 cm. Atau kita bisa menggunakan tabel dengan cara jika pada perbandingan lebarnya 4 dan lebar sesungguhnya yaitu 8, maka 8 adalah 2 kali lipatnya. Maka untuk panjangnya juga 2 kali lipatnya, yaitu 3 kali 2 sama dengan 6 cm. Nah, seperti itu ya adik-adik. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nomor 2. Jika panjang persegi panjang adalah 12 cm, lebarnya adalah 4/8 kali 12, yaitu 16 cm. Ingat ya, dalam perkalian pecahan yang bisa diringkas, kita ringkas. Atau kita bisa menggunakan tabel dengan perbandingan 3:4 untuk panjangnya yaitu 3 dan panjang sesungguhnya yaitu 12 cm, maka panjang sesungguhnya adalah 4 kalinya. Begitupun juga dengan lebarnya. Kita kalikan 4 juga ya. 4 kali 4 yaitu 16 cm. Nah, sekarang nomor 3. Jika lebar persegi panjang adalah 24 cm, panjangnya adalah 3/4 kali 24. Ingat ya, dalam perkalian pecahan yang bisa diringkas, kita ringkas. 4 dan 24 bisa kita ringkas menjadi 1 dan 6. Hasilnya adalah 18 cm. Atau kalau kita menggunakan tabel perbandingan panjang dan lebar 3:4 dan lebar sesungguhnya adalah 24 cm, maka 24 adalah 6 kalinya. Maka dari itu kita juga kalikan pada perbandingan panjang yaitu 6 kalinya, yaitu 6 kali 3 sama dengan 18 cm. Selanjutnya, nomor 7. Lapangan sekolah kadek berbentuk persegi panjang. Panjang dan lebar lapangan diberikan dalam bentuk perbandingan 5:4 dengan keliling 252 meter. Nah, pertanyaannya nomor 1. Berapakah lebar lapangan tersebut? Masih ingat ya, keliling persegi panjang yaitu 2 kali panjang tambah lebar. Nah, apabila dalam keliling tersebut kita bagi 2, maka kita dapat tentukan panjang dan lebarnya. 252 dibagi 2 yaitu 126. Maka 126 adalah jumlah panjang ditambah lebar. Nah, apabila pada perbandingan panjang banding lebar di sini adalah 5:4 atau panjangnya 5 dan lebarnya 4, maka untuk mencari lebarnya yaitu 4/9 kali 126. 9 adalah jumlah dari perbandingan 5 dan 4 ya. Yuk kita kalikan 4/9 kali 126. Ingat, dalam perkalian pecahan yang bisa diringkas, kita ringkas.
9 dan 126 bisa diringkas menjadi 1 dan 14. Setelah itu baru kita kalikan. 4 kali 14 yaitu 56 meter. Jadi lebar lapangan tersebut adalah 56 meter. Nah, sekarang kita ke nomor 2. Berapakah luas lapangan dalam meter persegi? Tadi sudah diketahui lebarnya. Nah, sekarang untuk mencari luasnya, berarti kita mencari panjangnya, ya. Panjang sama dengan 5/9 kali 126, karena dalam perbandingan tadi panjang yaitu 5. Jadi 5/9 kali 126 sama dengan 70 meter. Nah, sudah diketahui ya panjangnya. Nah, sekarang kita menghitung luasnya. Luas sama dengan panjang kali lebar, yaitu 70 kali 56 sama dengan 3.920 meter persegi. Jadi luas lapangan tersebut adalah 3.920 meter persegi ya. Nah, selanjutnya kita ke nomor 8. Grafik di bawah ini menunjukkan hubungan antara lama waktu air dituangkan X menit dan kedalaman air dalam tangki Y cm. Kita lihat ya pada grafik di bawah, yaitu hubungan antara lama waktu air yang dituangkan dan kedalaman air. Nah, pertanyaannya nomor 1, berapakah kedalaman air dalam waktu 6 menit? Dari garis pada grafik tersebut, kita bisa tarik garis dari 6 menit menuju ke kedalaman air seberapa tinggi ya. Nah, kita lihat pada titiknya. Nah, di sini titiknya ya. Kita tarik garis dari angka 6 menuju ke kedalaman air, yaitu 30 cm. Jadi kedalaman air dalam waktu 6 menit yaitu 30 cm. Nah, sekarang ke nomor 2. Nyatakan hubungan antara X dan Y dengan kalimat matematika. Nah, dari grafik di atas, kita bisa simpulkan dengan membuat tabel hubungan antara lama waktu air yang dituangkan dan kedalaman air. Nah, kita bisa melihat grafik atau kita bisa membuat tabel. Nah, misalnya kalau kakak menggunakan tabel ya, X dinyatakan lama waktu, sedangkan Y dinyatakan kedalamannya. Kita mulai ya dari titik garis 0. Nah, jika lama waktu air yang dituangkan yaitu 1 menit, maka kedalaman airnya yaitu 5 cm. Jika lama waktu air yang dituangkan 2 menit, maka kedalamannya yaitu 10 cm. Nah, jika lama waktu air yang dituangkan 3 menit, maka kedalaman air menjadi 15 cm. Jika lama waktu yang dituangkan yaitu 4 menit, kedalaman air menjadi 20 cm. Dan seterusnya ya. Nah, dari tabel tersebut kita bisa lihat hubungan antara X dan Y. Nah, jika X-nya semakin bertambah dan Y-nya pun semakin ikut bertambah, maka hubungan tersebut dinyatakan perbandingan senilai. Maka dalam kalimat matematikanya yaitu kedalaman air dapat ditentukan dengan menentukan bilangan konstannya kali lama waktu air yang dituangkan. Nah, di sini kalau kita mencari bilangan konstannya, yaitu kita bisa membaginya dengan cara Y dibagi X. Nah, misalnya 5 dibagi 1 yaitu 5, 10 dibagi 2 yaitu 5, 15 dibagi 3 yaitu 5, dan seterusnya ya. Maka untuk bilangan konstannya di sini yaitu 5. Jadi hubungan antara X dan Y di atas
dapat ditentukan dengan kalimat matematika, yaitu Y sama dengan 5 kali X. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 3. Kedalaman tangki adalah 45 cm. Jika kamu lanjutkan untuk menuangkan air ke dalam tangki, berapa lama tangki yang akan penuh atau dalam menit? Nah, di sini kita bisa menggunakan kalimat matematika sebelumnya ya, yaitu Y sama dengan 5 kali X. Nah, apabila diketahui kedalaman tangkinya yaitu 45 cm atau Y-nya yaitu 45 cm, maka 45 sama dengan 5 kali X. Nah, untuk menentukan X sama dengan 45 dibagi 5. X sama dengan 9. Jadi, lama tangki akan penuh dalam waktu 9 menit. Nah, demikian adik-adik yang bisa kakak sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa dan sampai ketemu di matematika selanjutnya. Untuk video berikutnya, kakak akan membahas tentang bab 14, yaitu tentang bagaimana cara pengolahan data. Adik-adik bisa lihat link videonya ada di deskripsi bawah ya, atau video lengkapnya adik-adik bisa lihat di playlist video. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih.